Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junia Ellen Maulidianata, NRP 1110101811033 dari kelas 3 D4 Teknik Elektronika B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan rangkaian counter 4 bit, yang mana rangkaian counter 4 bit ini terdiri dari beberapa rangkaian di dalamnya. Untuk mengetahuinya, langsung saja kita buka apa saja yang terdapat di dalam rangkaian counter 4 bit. Sebelumnya di sini saya telah membuat beberapa rangkaian. Yang pertama itu ada rangkaian not. Kita buka. Nah, rangkaian not ini terdiri dari satu buah transistor NMOS dan satu buah rangkaian PMOS. Di sini juga terdapat satu buah input, yaitu input A, dan juga terdapat output Y. Ketika disimulasikan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ketika A kita beri nilai 0, maka output Y akan bernilai 1. Sebaliknya, ketika A bernilai 1, maka output Y akan bernilai 0. Di sini seperti pada teorinya yang mana rangkaian not atau rangkaian inverter merupakan suatu rangkaian kebalikan. Jadi ketika A bernilai 1, maka Y bernilai 0. Ketika A bernilai 1, maka Y bernilai 0. Itu. Selanjutnya, yaitu terdapat rangkaian multiplexer 221. Nah, seperti ini adalah rangkaian multiplexer 221, yang mana terdapat 4 buah input, ada input P1, ada input P0, ada input S, dan ada input S bar yang di sini. Kemudian rangkaian ini juga terdapat 4 buah rangkaian NMOS, kemudian ada 4 buah rangkaian PMOS, dan hasil akhirnya yaitu harus di inverter, baru akan masuk pada nilai output Y. Rangkaian inverter ini yaitu seperti pada rangkaian sebelumnya, yaitu kita bisa menekan Ctrl D. Nah, seperti rangkaian sebelumnya yang telah didapatkan ikonnya. Kemudian setelah kita dapatkan rangkaian seperti ini, maka kita bisa mengujinya dengan cara menekan tools, kemudian simulation, dan juga simulate. Di sini kita bisa atur agar lebih mudah dalam proses simulasi. Nah, ketika S0 kita beri nilai 0, D0 kita beri nilai 0, D1 kita beri 0, maka output akan bernilai 0. Dan ketika D0 kita beri nilai 1, maka output juga akan bernilai 1. Kemudian ketika S kita beri nilai 1, kemudian D0 kita beri nilai 0, dan D1 bernilai 0, maka hasilnya atau outputnya juga akan bernilai 0. Dan ketika di sini D1 kita bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Dari hasil simulasi ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya ketika selektor bernilai 0, daerah ini, ketika selektor bernilai 0, maka output yang keluar akan mengikuti input dari D0. Dan ketika selektor bernilai 1, maka output yang keluar akan mengikuti input dari D1. Kemudian setelah dirangkai seperti demikian, akan didapatkan icon seperti ini, yaitu icon dari multiplexer 221. Kemudian setelah itu ada rangkaian latch. Nah, seperti ini adalah rangkaian latch yang telah saya rangkai, yang mana pada rangkaian latch ini terdapat 2 buah input, yaitu ada input D dan juga input clock. Kemudian ada 1 buah multiplexer 221, kemudian ini rangkaian inverter, dan kemudian ada output, yaitu output key dan output key bar. Nah, untuk rangkaian multiplexer 221 di sini ya seperti rangkaian sebelumnya yang telah saya rangkai. Kita bisa buka dengan cara Ctrl D. Nah, ini adalah rangkaian yang telah saya rangkai dan telah saya simulasikan sebelumnya. Kemudian ikonnya saya gunakan untuk rangkaian latch.
Kemudian untuk mengujinya kita bisa langsung menekan tools, kemudian simulation, kemudian simulate. Di sini kita bisa urutkan agar lebih mudah dalam proses simulasi. Ini. Nah, misalkan kita beri clock bernilai 0 dan dia bernilai 0, maka output masih belum merespon atau mempertahankan keadaan sebelumnya. Ketika kita bernilai 1, output akan tetap mempertahankan keadaan sebelumnya. Jika kalau kita beri nilai 1, nah, di sini akan terdapat perubahan. Dan dari hasil simulasi ini dapat diambil kesimpulan, ketika clock bernilai 0, maka output, baik output Hi maupun Hi bar, akan mempertahankan keadaan sebelumnya. Ketika clock bernilai 1, maka output akan mengikuti input yang telah diberikan, yang mana ketika di sini saya beri 1, maka output Hi juga akan bernilai 1. Dan Hi bar, karena Hi bar merupakan kebalikan dari Hi, maka ketika Hi bernilai 1, maka Hi bar akan bernilai 0. Menjadi seperti itu. Untuk rangkaian selanjutnya yaitu ada rangkaian D flip-flop, yang mana rangkaian ini terdiri dari dua buah input, yaitu ada input clock dan input D. Terdapat satu buah inverter, dua buah latch, dan dua buah output. Untuk mengetahui bagaimana cara kerjanya, kita bisa langsung menekan tools, kemudian simulation dan simulate. Kita bisa menghapus net yang tidak digunakan, dan ketika clock saya beri 0 dan D 0, maka output Hi maupun Hi bar akan mempertahankan keadaan atau mempertahankan keadaan sebelumnya. Ketika clock di sini saya beri nilai 1, maka di sini output akan berubah. Dan perubahan ini akan mengikuti input dari D. Kemudian ketika clock saya beri 0, output akan mempertahankan keadaannya, yaitu mempertahankan keadaan 0. Dan ketika clock saya beri nilai 1, maka output di sini akan berubah naik menjadi 1. Karena clock bernilai 1 sehingga output akan aktif mengikuti input dari D. Untuk rangkaian selanjutnya yaitu rangkaian yang terakhir, yaitu rangkaian counter, yang mana rangkaian counter ini terdiri dari 4 buah rangkaian D flip-flop dan 1 buah clock dan 4 buah output, yaitu ada output Hi0, output Hi1, output Hi2, dan output Hi3. Di dalam rangkaian D flip-flop bisa kita buka terdiri dari rangkaian 2 latch, 1 NOT, 2 input, dan 2 output. Ini seperti yang sebelumnya saya simulasikan. Dan untuk rangkaian latch 2, D flip-flop 2, D flip-flop 3, D flip-flop 4 juga sama. Untuk mengetahui cara kerjanya, kita bisa langsung menekan tools, kemudian simulation. Karena simulasi ini berbeda dengan simulasi sebelumnya, kita bisa menekan simulation option. Kita bisa mengubah simulation engine ke ALS dan maksimum event menjadi 100.000. Kemudian kita tekan OK. Kemudian kita bisa langsung simulasikan dengan simulation dan simulate. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita geser garis putih ke minimal depan, kemudian kita atur clocknya dengan cara masukkan 1 mega atau 1 juta. Kemudian kita tekan OK. Kemudian kita bisa menggeser garis yang ada bintangnya untuk mengetahui keadaan clocknya.
kita bisa hapus yang tidak digunakan. Nah, kemudian seperti ini adalah hasil dari rangkaian counter 4 bit, yaitu terdapat clock, inputnya hanya satu yaitu clock, dan ada H0, H1, H2, dan H3. Cukup sekian simulasi dari saya, banyak kurangnya, banyak salahnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.